Selamat sore saudara-saudara. Saya ingin men-sharingkan suatu gagasan atau pemahaman soal pertobatan. Seperti kita ketahui bahwa bertobat adalah suatu proses. Proses setiap orang untuk menuju kebaikan, kesempurnaan hidup. Sejak awal pewartaan gereja oleh Yesus sendiri selalu digaungkan pertobatan supaya kita mau bertobat. Artinya kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lalu atau kenyamanan-kenyamanan, kemapanan hidup yang menurut kita sudah mapan, sudah enak, untuk ditinggalkan menuju hidup yang diwartakan Yesus. Hidup yang bukan untuk diri sendiri, hidup yang untuk keselamatan semua alam semesta, bahkan bukan hanya semua orang. Nah, itulah tugas hidup yang adalah tugas untuk bertobat, untuk berjalan sesuai dengan ajaran Yesus. Yang kemarin masih cinta diri, harus terbuka, sekarang bisa cinta dirinya ditinggalkan untuk lebih mencintai yang lain. Yang lain itu dalam kelompok khusus ya, keluarganya, saudara saudaranya, lingkungannya, dan semua bangsanya. Nah, ini yang harus kita sadari. Dan pertobatan itu bisa bersifat pribadi. Artinya kalau aku punya kebiasaan yang tidak baik, saya sebagai perokok harus bertobat. Artinya uang yang harus untuk beli rokok itu bisa untuk yang lain, kebutuhan orang lain, sesama, keluarga, sanak saudara, dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, itulah buah-buah pertobatan yang oleh orang lain dirasakan. Ini secara pribadi. Dan semua orang tentu saja punya kelemahan-kelemahan kayak begitu. Ada yang suka begadang, lupa keluarganya, pulang tengah malam, bahkan pulang pagi. Yang selalu dilihat adalah bintang-bintang, tapi bintang yang ada di dalam botol. Ya, kalau ada pertobatan artinya itu ditinggalkan. Dan kalau itu berhasil meninggalkan kebiasaan seperti itu, orang lain juga akan merasa faedahnya. Keluarganya akan senang, istrinya, saudaranya, suaminya juga. Karena yang namanya kebiasaan yang sebetulnya sudah dikuasai setan itu bukan hanya miliknya orang laki. Saya lihat, saya dengar ibu-ibu juga ada yang suka keplek. Keplek itu main kartu sampai lupa tugasnya sebagai ibu, belum masak, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau saya perpanjang ayat ini, banyak orang tersinggung karena pertobatan itu memang harus merasa tersinggung, harus kena hatinya, kena kesadarannya. Dan maka itu kalau bicara pertobatan pasti banyak yang gak suka. Apaan kayak gitu, kayak suci-sucian. Padahal ini seruan yang dia gaungkan terus menerus oleh gereja, oleh Yesus. Dan tentu saja pertobatan bukan hanya untuk umat, untuk kita-kita yang bertobat, yang harus bertobat itu semua umat Allah, termasuk para gembalanya, para uskupnya, para pastornya, para pendeta, semua harus menyadari diri bahwa bukan orang suci satu-satunya, tapi punya kelemahan dan dosa yang bersama harus bertobat. Itu pertobatan pribadi. Sekarang ada pertobatan kelompok. Kelompok yang paling kecil adalah keluarga. Bisa bertobat itu bersama-sama keluarga. Adakan konsensus perjanjian, ayo kita bertobat. Kalau selama ini tidak pernah ada doa bersama, usahakan ada satu doa bersama. Yang belum pulang, tunggu sampai pulang. Yang jauh, tolong supaya
Nah itu minimal bisa dilakukan seminggu sekali, syukur dua kali seminggu. Nah, gereja zaman dulu tiap hari bisa berdoa bersama. Saya dulu di kampung bersama simbah nenek selalu berdoa malam bersama, ya. Dan itu membekas terus. Dan zaman sekarang situasinya berbeda. Untuk makan bersama saja nggak bisa, apalagi doa bersama, apalagi bekerja sama. Nah, semakin hancur nanti hidup manusia, bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Satu Tuhan yang harusnya menjadi sumber kekuatan, sumber segalanya, karena merasa sudah hebat, bisa berkarya, bisa berpangkat tinggi, bisa berpenghasilan yang hebat, bisa kaya. Itu karena prestasiku, melupakan berkat Tuhan. Itu yang juga harus bertobat, bahwa segalanya itu bukan karena jasanya, keahliannya, tapi karena kekuatan Tuhan. Saudara-saudara, bisa itu pertobatan secara kelompok kecil keluarga. Itu menjadi PR terus menerus yang menjadi anggota jemaat Kristiani. Jangan merasa dirinya sudah mapan, aku sudah percaya pada Yesus, dalam nama Yesus diselamatkan, bertobat apa lagi? Nah, akan begitu. Karena kalau mau rendah hati, kita akan menemukan banyak kekurangan, banyak kelemahan yang harus dibongkar itu. Nah, pertobatan yang massal, yang agak besar, tingkat lingkungan, tingkat wilayah, tingkat paroki, bisa milih apa diwujudkan. Kalau saya ingin beri contoh, ada kelompok ziarah yang disebut ziarek. Anggotanya ibu-ibu, bapak-bapak yang kebetulan sudah agak lanjut, ada yang muda juga. Nah, setiap tahun, setiap bulan Oktober, Mei, wah, ada program ziarah keluar kota, Dewa Bis, Sun Hotel, nah, bahkan yang dikunjungi taman-taman wisata juga, Gua Maria, berdoa dilakukan dengan rutin dari tahun per tahun, puluhan tahun, dengan bangga, dengan senang. Nah, itu kemapanan, perasaan mapan bersamaan damai. Kalau itu dibongkar, sebetulnya bukan hanya itu. Berdoa nggak usah jauh-jauh kalau hanya berdoa, ya. Tapi kalau itu dimaknai untuk orang lain, kegembiraan orang lain harus dirubah pandangannya. Tetap berziarah, pergi, sewa bis, sewa hotel, nginap 3 malam atau 3-4 hari, sewa pesawatnya juga. Semua itu bisa dipangkas. Caranya, kalau perjalanan kita itu tidak usah memikirkan berapa banyak yang harus kita kunjungi, berapa tempat yang harus kita kedaki, tapi satu tempat pun kalau itu efektif, kalau itu membuahkan hasil yang menggembirakan orang lain, kita jalankan, kita coba. Dan ini belum pernah terjadi. Contoh, daripada untuk sewa bis, sewa hotel, sewa pesawat jauh-jauh, capek juga, kita kunjungi aja umat lingkungan atau stasi, di mana ada, di situ ada Gua Maria, ada kapelnya. Kita bermalam di situ rame-rame, disebar di keluarga A, 2 orang keluarga B, di lingkungan itu, di stasi itu. Saya kira itu umat lingkungan, umat stasi itu akan senang sekali menerima kita para peziarah itu. Dan tentu dikoordinasikan dengan romo parokinya, dengan dewan parokinya setempat. Saya bisa ambil contoh. Dari Jakarta ini banyak sekali bis-bis ziarah, kalau enggak pandemi ya. Hanya mau kunjungan sana, pagi, siang ke sana, sore ke sana, hanya capek, enggak dapat apa-apa. Doa ya wes ganti sana, doa apa itu maknanya? Nah, tetapi kunjungi suatu tempat, bermalam di situ bersama umat di situ, tinggal di situ. Nah, dibagi tempatnya boleh, kedua seorang di keluarga A, keluarga B, sudah diatur oleh ketua wilayahnya sana. Siangnya bisa
pertemuan bersama, malam bisa berkebaktian bersama, nyanyi-nyanyi, diskusi, rame-rame, makan bersama. Nah, uang yang untuk sewa bis, sewa hotel dan sebagainya itu bisa disumbangkan di situ. Uang makan, nah Bu, ini kamu masak ini besok, masak ini, wah ibu-ibu akan senang di sana. Uang yang lain, ini saya beri untuk pengembangan stasi itu Bu, apa? Misalnya, wah ini kapelnya masih reot, bisa dibangun. Misalnya, contoh tempat-tempat seperti itu kalau di Jawa Tengah banyak. Di Yogyakarta utamanya saya kenal banyak karena saya orang Yogyakarta, dari kampung juga. Saya usulkan coba saudara-saudaraku yang ada di Keruk misalnya. Keruk itu daerah Sendang Sono tapi naik lagi berbatasan dengan Candi Borobudur. Kalau lihat ke utara, Borobudur itu ada di bawah sana. Kalau lihat ke timur, kota Yogyakarta akan nampak Semarang. Nah, kalau naik ke Suralaya, itu puncak tertinggi di Pegunungan Menoreh, bisa lihat Bandara Baru, Laut Selatan, tapi tidak nampak karena terlalu jauh. Ya, saudara-saudara, di situ udaranya sejuk, cocok untuk live in di sini. Barang 2 atau 3 malam di situ akan mengesan sekali sepanjang hidup, bukan hanya untuk kita orang-orang itu. Nah, tetapi orang-orang setempat, saudara-saudaraku yang dikunjungi, ada di utara tadi daerah Keruk, Sendang Sono, ada di bagian tengah daerah Borob, daerah Nanggulan, semua ada di puncak Bukit Menoreh. Yang bagian selatan ada namanya stasi mana? Yang ada bendungan sekarang ya, stasi Kokap. Di sana juga ada Gua Maria Kokap. Nah, bagaimana saudara-saudaraku yang ada di Pegunungan Menoreh? Pandangan saya ini bisa cukup diterima, dipahami, dan kalau ada ibu-ibu atau keluarga yang menginap di tempat Anda mau menerima, nah, dan kalau setuju atau tidak setuju, coba beri komentar di video ini. Misalnya saya setuju, saya senang. Nah, supaya ibu-ibu di Jakarta ini khususnya akan merespon itu semua. Demikian pandangan saya soal pertobatan yang akan membuahkan hasil kegembiraan untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.